Iran dijuluki negeri para mullah karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam Syiah. Gelar ini mencerminkan dominasi para pemimpin agama, atau mullah, dalam struktur kekuasaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di negara tersebut. Mullah di Iran memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang politik dan sosial, menjadikannya pusat kekuasaan yang berbeda dibandingkan dengan banyak negara lain. Mullah adalah gelar kehormatan bagi ulama dan pemimpin masjid muslim. Istilah ini banyak digunakan di Iran dan Afghanistan, dan juga digunakan untuk orang yang memiliki pendidikan tinggi dalam teologi Islam dan hukum syariah. Mengapa Iran begitu kuat? Iran adalah kekuatan regional utama, karena cadangan bahan bakar fosilnya yang besar, termasuk pasokan gas alam terbesar kedua di dunia, cadangan minyak terbukti terbesar ketiga, lokasi geopolitiknya yang signifikan, kemampuan militer, hegemoni budaya, pengaruh regional, dan perannya sebagai titik fokus Islam Syiah di dunia. Iran, sering disebut sebagai negara Persia atau negara para mullah, adalah negara di Timur Tengah yang memiliki pengaruh besar di kancah global. Sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia, Iran berkontribusi sekitar 3,3% dari pasokan minyak dunia, menjadikannya salah satu penyokong utama energi global. Selain itu, program nuklir Iran menjadi sorotan internasional, karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas regional. Dalam upaya pengembangan nuklir, Iran telah bekerja sama dengan Rusia, menambah kekhawatiran negara-negara adidaya mengenai pengaruh nuklirnya. Iran juga dikenal sebagai negara yang kuat secara militer dan ideologis. Negara ini memiliki kapabilitas militer yang besar dan menguasai berbagai taktik perang. Sebagian dipelajari dari pengalaman selama konflik dengan Amerika Serikat di Irak. Intelijen Iran juga termasuk yang terbaik di dunia, dengan jaringan yang efektif dan kemampuan pengumpulan informasi yang mumpuni. Dengan semua faktor ini, Iran tetap menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh dan strategis di Timur Tengah dan di dunia. Iran memiliki cadangan minyak yang besar, tetapi ekonominya terpukul keras oleh larangan perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak sah digulingkan pada tahun 1979. Tuduhan bahwa Iran mendukung terorisme dan keyakinan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir telah menyebabkan isolasi lebih lanjut dalam beberapa tahun terakhir. Iran saat ini menghadapi krisis ekonomi yang parah, dengan inflasi tinggi, tingkat pengangguran yang melonjak, dan nilai tukar mata uang yang merosot tajam. Di samping itu, tingkat korupsi di Iran sangat tinggi. Menurut Transparansi Internasional, Iran berada di peringkat 149 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Situasi ini diperparah dengan sanksi ekonomi dari Barat dan konflik berkepanjangan dengan Israel, yang mengharuskan pemerintah Iran mengalokasikan banyak dana untuk sektor pertahanan, sehingga mengurangi anggaran yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut jurnalis politik Iran, Fariba Pajoh, sebagian besar warga Iran kini memandang Trump sebagai figur pemimpin yang kuat dan berharap ia mampu mengakhiri sistem politik yang mereka anggap menindas di Iran. Mereka percaya bahwa Trump bisa menjadi kekuatan yang dapat menggulingkan rezim teokratis di negara tersebut. Iran, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, adalah tempat lahir peradaban kuno yang menarik. Dari reruntuhan megah Persepolis, yang dulunya merupakan ibu kota kekaisaran Persia, hingga masjid-masjid indah di Isfahan, setiap sudut Iran menyimpan cerita yang menakjubkan. Negara ini memiliki mosaik budaya yang kaya, di mana berbagai tradisi dan nilai sejarah saling berinteraksi. Pemandangan alam Iran juga sangat beragam. Dari pegunungan bersalju di utara hingga gurun yang berkilau di selatan, keindahan alamnya sangat memukau. Ini menciptakan kontras yang menarik antara alam yang hijau dan gurun yang gersang. Iran bukan hanya tentang masa lalu, negara ini juga terus bergerak menuju masa depan. Ada kerinduan yang kuat akan kebebasan dan kemajuan di antara masyarakatnya. Dengan akar budaya dan agama yang dalam, Iran menunjukkan bagaimana tradisi dan modernitas dapat hidup berdampingan. Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan fakta menarik tentang Iran yang akan menambah wawasan kita.
Iran berbatasan dengan Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, dan Laut Kaspia di sebelah utara, Pakistan dan Afghanistan di sebelah timur, serta Irak dan Turki di sebelah barat. Secara keseluruhan, perbatasan Iran mencakup panjang yang signifikan dengan negara-negara tetangga. Iran adalah salah satu negara tertua di dunia, dengan sejarah yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Kota besar pertama negara itu, Susa, dibangun di dataran tinggi bagian tengah sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Pada tahun 559 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia muncul di Iran Barat Daya dan menaklukkan Mesopotamia dan Mesir. Kekaisaran tersebut akhirnya meluas dari Laut Tengah ke wilayah yang sekarang disebut Pakistan, tetapi ditaklukkan oleh Yunani pada tahun 330 sebelum Masehi. Sekitar tahun 260 sebelum Masehi, kaum nomaden yang disebut Parni menggulingkan bangsa Yunani dan berkuasa selama sekitar 500 tahun. Bangsa Sasanid berkuasa pada tahun 224 Masehi, dan pada tahun 642 Masehi, Persia menjadi bagian dari Kekaisaran Islam. Pada tahun 1501, para raja atau Shah, Kekaisaran Safawi memulai pemerintahan mereka. Pada akhir abad ke-18, kekuatan asing termasuk Rusia dan Inggris menguasai sebagian wilayah Persia. Pada tahun 1921, seorang perwira tentara Persia bernama Reza Khan mengambil alih kendali dan berusaha mengakhiri pengaruh luar. Pada tahun 1935, ia mengganti nama negara menjadi Iran. Putranya, Muhammad Reza Pahlavi, menjadi Syah pada tahun 1941. Pada tahun 1979, banyak warga Iran yang merasa Pahlavi korup memaksanya untuk melarikan diri, yang mengakhiri kekuasaan para Shah di Iran. Sejak saat itu, para pemimpin agama telah memerintah negara tersebut. Yang pertama adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang 10 tahun berkuasa ditandai oleh perang panjang dengan Irak dan ketegangan dengan Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Khomeini meninggal pada tahun 1989, tetapi sebagian besar ketegangan tersebut masih ada hingga saat ini. Kepercayaan agama yang kuat telah menjadi bagian dari kehidupan orang Iran selama ribuan tahun. Hampir semua orang Iran beragama Islam, atau penganut agama Islam. Agama merupakan inti dari kehidupan sehari-hari. Menurut perkiraan pemerintah Iran, Muslim merupakan 99,4% dari populasi, yang 90 hingga 95% diantaranya adalah Syiah, dan 5 hingga 10% adalah Sunni. Di Iran, agama yang diakui secara resmi adalah Islam, Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme, Majusi. Penganut agama Islam, terutama yang beraliran Syiah, merupakan mayoritas. Sedangkan kelompok Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki perwakilan di parlemen Iran. Perbedaan utama antara Syiah dan Sunni di Iran, terutama berkaitan dengan keyakinan dan praktek teologi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perbedaan tersebut. Syiah menganggap bahwa pemimpin umat Islam, imam, harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari keluarga Ali. Mereka meyakini bahwa imam memiliki otoritas spiritual dan moral yang lebih tinggi. Syiah memiliki ritual khas seperti peringatan Asyura, yang mengenang martirdom Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad. Masyarakat Syiah sering merayakan acara-acara yang berkaitan dengan sejarah para imam mereka. Syiah di Iran memiliki pengaruh besar dalam urusan politik karena sistem pemerintahan teokrasi yang memposisikan pemimpin Syiah, seperti pemimpin tertinggi, sebagai otoritas spiritual dan politik. Perbedaan ini juga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di berbagai negara dengan populasi campuran, termasuk beberapa bagian Timur Tengah. Aliran ini mendapat banyak penolakan di dunia, termasuk Indonesia karena bertentangan dengan ajaran Islam Sunni. Iran memiliki keanekaragaman geografis yang sangat kaya, yang memengaruhi iklim, lanskap, dan keanekaragaman hayatinya.
Negara ini bisa diibaratkan sebagai cekungan besar, di mana bagian tengahnya terdiri dari gurun dan dataran tinggi, dikelilingi oleh pegunungan di barat laut dan selatan. Di bagian tengah Iran, terdapat dataran tinggi yang bergelombang dengan iklim kontinental. Wilayah ini menjadi habitat bagi berbagai spesies, termasuk cetah Asia yang terancam punah. Pegunungan Elbur melingkupi sisi utara Iran, menghadap ke Laut Kaspia. Pegunungan ini terkenal di kalangan pecinta alam, seperti pendaki dan pemain ski, serta menjadi rumah bagi spesies langka seperti macan tutul Persia dan kambing liar besoar. Di sebelah barat, kita menemukan Danau Urmia, yang merupakan danau garam terbesar di Timur Tengah. Sementara itu, Gurun Lut yang terletak di tenggara Iran, adalah salah satu gurun terpanas dan terkering di dunia, dengan suhu permukaan yang dapat mencapai hingga 70 derajat Celcius. Di timur pegunungan, terdapat Pegunungan Zagros, di mana Gunung Damavand, puncak tertinggi di Iran, berdiri. Damavand adalah gunung berapi tertinggi di Asia, dengan ketinggian sekitar 5.610 meter. Dengan beragam lanskap dan spesies yang unik, Iran adalah tempat yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang Iran. Negara ini tidak hanya terkenal dengan sejarahnya yang panjang, tetapi juga dengan berbagai permata tersembunyi yang mungkin belum Anda ketahui. Setiap kota memiliki cerita dan keunikan sendiri. Dari arsitektur megah masjid, hingga pasar tradisional yang ramai, Iran menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Namun, kehidupan di Iran tidak hanya tentang keindahan fisik. Norma-norma sosialnya juga kompleks dan menarik untuk dipahami. Ada banyak tradisi dan kebiasaan yang mungkin mengejutkan bagi pengunjung, dari cara orang berinteraksi satu sama lain, hingga nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Bersiaplah untuk terpesona saat kita mengungkap teka-teki kehidupan di Iran, yang akan membuka mata Anda tentang keanekaragaman dan kedalaman budaya yang dimilikinya. Mari kita mulai perjalanan menarik ini. Iran memiliki kalender yang unik dan berbeda. Saat melihat kalender di Iran, Anda akan menemukan 3 jenis tanggal. Tanggal Iran, tanggal Hijriah, kalender Muslim, dan tanggal Masehi, kalender Barat. Namun, yang paling penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalender Iran. Kalender Iran, atau kalender matahari Iran, sangat istimewa karena berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari, bukan bulan. Dengan kata lain, kalender ini selaras dengan musim, membuatnya terasa alami dan akurat. Paruh pertama tahun terdiri dari bulan-bulan yang masing-masing memiliki 31 hari, sementara paruh kedua memiliki 30 hari per bulan. Tahun baru di kalender Iran jatuh pada hari pertama musim semi, seperti Ibu Pertiwi yang secara alami menyambut pergantian tahun. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang hanya menggunakan kalender matahari Iran secara resmi, membuatnya unik di antara negara-negara lain. Kalender ini benar-benar mencerminkan perubahan musim dan bahkan selaras dengan zodiak. Jadi jika Anda mencari kalender yang sejalan dengan alam, kalender Iran adalah jawabannya. Di Iran, akhir pekan jatuh pada hari Kamis dan Jumat, berbeda dari banyak negara lain yang umumnya libur pada Sabtu dan Minggu. Di sini, Kamis adalah hari terakhir kerja, dan Jumat adalah hari istirahat resmi, waktu bagi orang Iran untuk bersantai dan beribadah. Meski Kamis menandai akhir pekan, aktivitas masih berjalan. Kantor pemerintah dan toko-toko besar tetap buka, sehingga orang bisa menyelesaikan urusan mereka sebelum benar-benar beristirahat pada Jumat. Di kota-kota besar seperti Teheran atau Shiraz, bahkan pada hari Jumat, pusat perbelanjaan dan department store tetap beroperasi. Iran memiliki populasi yang sangat muda, yang benar-benar unik. Dengan lebih dari 80 juta orang, Iran adalah negara terpadat ke-17 di dunia. Tapi yang mengejutkan, mayoritas penduduknya, sekitar 60%, berusia di bawah 30 tahun. Ini berarti sebagian besar orang Iran adalah anak muda yang penuh semangat dan vitalitas.
Bagaimana dengan penduduk yang lebih tua? Hanya sekitar 11% dari populasi Iran yang berusia di atas 60 tahun, jadi Iran adalah negara dengan banyak pemuda yang membentuk masa depannya. Ini penting karena generasi muda ini membawa potensi besar dalam berbagai bidang, dari tenaga kerja yang penuh energi, hingga pemikiran kreatif yang berperan dalam memajukan negara. Generasi muda Iran inilah yang mendorong perubahan. Mereka terlibat dalam inovasi teknologi, mengembangkan perusahaan rintisan, dan memajukan sektor kreatif, sehingga membuat Iran semakin berperan di panggung global. 01. Di Iran, alkohol dilarang. Jadi jika Anda sedang makan di sana, Anda mungkin akan terkejut mendapati tidak ada minuman beralkohol di menu. Ini adalah bagian dari norma budaya yang ketat di negara tersebut. Namun, jangan khawatir, karena Iran memiliki berbagai pilihan minuman nikmat yang bisa Anda coba. Salah satu minuman khas Iran yang populer adalah Shats. Shats adalah minuman tradisional yang kaya rasa dan menyegarkan. Minuman ini telah dinikmati selama berabad-abad dan memiliki banyak variasi rasa yang menarik. Beberapa contoh varian Shats yang bisa Anda nikmati meliputi 1. Tokma'an, sebuah minuman yang terbuat dari biji basil, sangat menyegarkan. 2. Shear, minuman ini memiliki rasa kaya dan dibuat dari biji-bijian tertentu. 3. Baharnen, minuman berbahan dasar bunga jeruk yang menyegarkan, cocok bagi Anda yang menyukai rasa jeruk. 4. Sekanjabin, minuman manis dan asam yang sempurna untuk menyegarkan diri di hari yang panas. Selain Shats, ada juga pilihan bir non-alkohol di beberapa tempat. Meskipun alkohol dilarang, bir non-alkohol ini bisa menjadi alternatif yang baik, dan rasanya sangat mirip dengan bir biasa. Jadi, meskipun tidak ada alkohol, Iran menawarkan banyak pilihan minuman lezat yang bisa Anda nikmati selama makan. Anda tidak perlu khawatir, karena ada banyak minuman segar dan menarik yang bisa dicoba. Di Iran, semakin banyak wanita yang melanjutkan pendidikan tinggi. Saat ini, sekitar 60% mahasiswa di universitas adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya sekitar 40%. Ini adalah perkembangan yang sangat menggembirakan. Namun, ada hal menarik yang perlu diperhatikan. Meskipun banyak wanita yang memasuki dunia akademis, jumlah mereka yang melanjutkan ke program magister dan doktor justru menurun. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan hal ini, seperti ekspektasi masyarakat, norma budaya, atau pilihan pribadi. Setelah lulus, Anda mungkin berpikir bahwa lebih banyak wanita akan memasuki dunia kerja. Namun, kenyataannya agak berbeda. Banyak wanita di Iran yang memilih untuk tidak bekerja setelah mereka menikah dan memiliki anak. Hal ini menyebabkan persentase perempuan yang bekerja menjadi semakin rendah setelah mereka menjadi ibu. Apa pentingnya situasi ini? Ini bukan hanya soal angka. Ini menyangkut keadilan dan kesempatan untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Setiap individu seharusnya memiliki kemampuan untuk mengejar impian mereka dengan bebas. Di dalam negeri, Iran sedang mengalami perubahan sosial yang signifikan. Populasi muda dan terpelajar menggunakan media sosial seperti Instagram dan Telegram untuk menyuarakan perjuangan mereka demi hak asasi dan kebebasan. Meskipun pemerintah memberlakukan banyak pembatasan, platform ini menjadi tempat bagi protes, perdebatan, dan gerakan sosial. Walaupun beberapa platform media sosial besar diblokir, ada yang masih bisa diakses di Iran. Misalnya, Anda tetap dapat menggunakan Instagram dan WhatsApp untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Jadi, meskipun menavigasi media sosial di Iran bisa jadi rumit, Anda masih memiliki banyak cara untuk tetap terhubung. Perempuan di Iran memainkan peran penting dalam perubahan sosial ini. Meskipun mereka harus mematuhi undang-undang berpakaian yang ketat dan menghadapi berbagai pembatasan hak, perempuan sudah menjadi simbol perlawanan sejak Revolusi Islam tahun 1979. Mereka telah berjuang untuk mendapatkan kebebasan lebih, serta mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Namun, meskipun ada kemajuan, mereka masih menghadapi banyak tantangan dalam usaha mereka untuk memperoleh kesetaraan di semua aspek kehidupan sehari-hari.
Pusat pemerintahan Iran, yaitu ibu kota Teheran, terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 10.000 kaki di atas permukaan laut, di kaki lereng selatan pegunungan Elbur di Iran Utara. Dengan lebih dari 12 juta penduduk di wilayah metropolitannya, Teheran adalah kota terpadat di Iran dan salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Sejak tahun 1795, Teheran telah menjadi ibu kota Iran, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri yang penting di tingkat regional. Kota ini merupakan perpaduan antara pengaruh sejarah Persia dan elemen modern. Beberapa tempat menarik di Teheran antara lain. 1. Istana Golestan. Terkenal karena arsitekturnya yang indah dan nilai sejarahnya, situs ini diakui sebagai warisan dunia. 2. Menara Milad, salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia yang menjadi landmark arsitektur kota. 3. Grand Bazaar Teheran, tempat yang menawarkan pengalaman belanja unik, mulai dari karpet Persia yang terkenal hingga perhiasan dan kerajinan tangan. 4. Menara Asadi, dibangun pada tahun 1971 untuk memperingati 2.500 tahun berdirinya kerajaan Persia. Menara ini setinggi 25 meter dan lebar 8 meter, terbuat dari marmer putih dari Isfahan. Desainnya menggabungkan elemen arsitektur Sassanid dan Islam. 5. Museum Nasional Iran, memiliki lebih dari 3.000 benda bersejarah dan arkeologi. Museum ini adalah salah satu koleksi terbesar di Timur Tengah dan Asia Tengah. 6. Kompleks Zabad, dibangun pada tahun 1860-an sebagai kompleks kerajaan, kini menjadi tempat dengan berbagai museum, taman, dan air mancur, serta area untuk kegiatan rekreasi dan sosial. Teheran juga memiliki sistem transportasi yang sangat sibuk, melayani sekitar 2 juta penumpang per hari. Sekitar 150 km selatan Teheran, terdapat kota Qom, yang merupakan salah satu tempat suci penting di Iran. Tempat suci Hazrat Masume di Qom dianggap sebagai kota suci bagi kaum Syiah dan menjadi pusat ziarah utama, menerima sekitar 20 juta peziarah setiap tahun. Di tengah negara, terdapat kota Yazd yang merupakan salah satu permata sejarah Iran. Kota ini didirikan lebih dari 3.000 tahun yang lalu dan terkenal dengan arsitektur tradisional Persianya, termasuk kompleks-kompleks seperti Amir Chahmak yang berasal dari abad ke-15. Yazd merupakan contoh yang menakjubkan dari warisan budaya dan sejarah Iran. Yazd adalah pusat penting dari jalur perdagangan kuno dan diakui sebagai situs warisan dunia. Di sini terdapat Zoroastrianisme, agama kuno yang berasal dari Persia sekitar 3.500 tahun yang lalu, yang merupakan agama dominan sebelum kedatangan Islam. Salah satu ciri Zoroastrianisme adalah penyembahan terhadap matahari. Di sekitar Yazd, terdapat beberapa desa kecil, seperti Sarf di Ardakan, yang memiliki arsitektur berwarna terakota yang seolah-olah terbenam di gurun pasir. Di daerah ini juga terdapat kebun buah delima yang menambah keindahan lingkungan. Sekitar 360 km tenggara Yazd terdapat Kerman, sebuah kota besar yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Di Kerman, terdapat Pasar Kerman, yang merupakan salah satu pasar terbesar dan tertua di Timur Tengah. Pasar ini diperkirakan telah ada sejak masa Kekaisaran Sasania. Kerman terletak di Gurun Dashtlut, yang merupakan salah satu gurun terpanas dan terkering di dunia, dan memiliki pemandangan menawan di oase yang terletak di tepinya. Taman Persia di sini adalah permata yang menakjubkan di tengah gurun. Di provinsi Kerman yang sama, terdapat kota Bam yang terkenal dengan benteng Argbam, salah satu struktur adobe terbesar di dunia. Perjalanan kami berakhir di Zahedan, sebuah kota yang dekat dengan perbatasan Iran dengan Afghanistan dan Pakistan. Zahedan merupakan pusat penting dari jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Iran dengan Asia Timur. Zahedan adalah pusat keagamaan yang penting bagi masyarakat Islam Sunni di Iran. Salah satu daya tarik utama di sini adalah Masjid Maki yang terkenal di kalangan umat Islam.
Masyarakat Iran, yang dikenal sebagai orang Persia, bukanlah orang Arab seperti banyak kelompok di Timur Tengah. Bahasa resmi dan bahasa ibu mereka adalah bahasa Persia, Farsi, bukan bahasa Arab. Meskipun demikian, Iran adalah negara yang multietnis, di mana berbagai kelompok etnis dan agama minoritas hidup berdampingan secara harmonis. Penduduk Iran terutama terdiri dari 3 kelompok etnis yang termasuk dalam keluarga bangsa Indo-Eropa. Lebih dari 90% penduduk masuk dalam salah satu dari 3 kategori ini. Kelompok etnis yang paling banyak adalah orang Persia, yang representasinya sekitar 60% dari total populasi. Iran juga menjadi rumah bagi banyak kelompok etnis lainnya, mulai dari Turkmen yang tinggal di timur laut, hingga Baloch yang berkulit lebih gelap di Tenggara. Keragaman etnis ini berkontribusi pada kekayaan budaya negara. Di beberapa kota dan provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dalam beberapa dekade terakhir, kita bisa menyaksikan campuran budaya yang berasal dari berbagai belahan dunia. Masyarakat di seluruh Iran hidup dalam harmoni, dan di sana kita dapat melihat keragaman bahasa. Sekitar 60% penduduk berbicara bahasa Persia, sementara 18% berbicara dalam dialek Azerbaijan. Sekitar 10% penduduk menggunakan bahasa Kurd dan hanya 2% yang berbicara bahasa Arab. Salah satu karakteristik penting dari orang Iran adalah sistem sosial yang unik yang dikenal sebagai ta'aruf. Ta'aruf adalah praktik budaya yang berhubungan dengan sopan santun dan etiket. Misalnya, ketika seseorang menawarkan sesuatu kepada Anda, menurut ta'aruf, Anda harus menolak tawaran tersebut dengan sopan beberapa kali sebelum akhirnya menerimanya. Orang Iran juga cenderung merendahkan diri dan meremehkan prestasi mereka saat menerima pujian. Jika Anda mengunjungi rumah keluarga Iran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anda harus tiba tepat waktu, membawa hadiah, dan menyapa setiap orang secara individu. Iran adalah negara yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Sejak zaman kuno, Iran telah menjadi titik pertemuan berbagai masyarakat dan budaya, mulai dari peradaban Persia kuno hingga pengaruh jalur perdagangan sutra. Keanekaragaman budaya ini terlihat dalam berbagai bentuk seni dan ekspresi artistik, menjadikan Iran sebagai tujuan wisata yang menarik. Dari pegunungan Alborz yang megah hingga gurun luas di timur, Iran adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat dengan tradisi dan cara hidup yang berbeda. Orang Persia, sebagai mayoritas, hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis lainnya, seperti Kurdi, Balochi, Arab, dan Turkmen. Masing-masing kelompok etnis ini memiliki akar budaya yang saling terkait, menciptakan keindahan dan keragaman di jantung Asia. Warisan budaya mereka bercampur dengan pengaruh Islam, membentuk budaya yang unik dan beragam. Keragaman etnis ini juga tercermin dalam bahasa yang digunakan di Iran. Meskipun bahasa Persia, Farsi, adalah bahasa resmi, ada banyak bahasa lain yang dipertuturkan, termasuk Kurdi, Turki, Arab, dan Balochi. Wilayah Laut Kaspia terletak di utara Iran dan merupakan tepi dari laut pedalaman terbesar di dunia. Di sini, Anda dapat menemukan pantai-pantai yang indah dengan perairan yang tenang dan jernih, cocok untuk bersantai dan menikmati sinar matahari. Kawasan ini juga memiliki sejumlah danau garam yang terbentuk akibat penguapan air dari Laut Kaspia. Danau-danau ini menjadi sumber daya alam yang penting karena digunakan untuk ekstraksi garam, produksi mineral, dan pariwisata. Salah satu danau yang terkenal adalah Danau Urmia, yang merupakan danau garam terbesar ke-6 di dunia. Danau ini juga penting sebagai tempat tinggal bagi burung-burung yang bermigrasi. Selain danau, wilayah ini memiliki banyak cagar alam dan kawasan lindung dengan keanekaragaman hayati yang kaya. Anda dapat menemukan hutan lebat dan pegunungan yang megah, membuat kawasan ini menjadi tempat yang unik dengan kombinasi keindahan alam dan sejarah. Budaya di wilayah Laut Kaspia juga kaya dan beragam. Kota-kota seperti Rasht dan Masuleh terkenal dengan arsitektur tradisionalnya serta masakan khas, termasuk kebab dan teh herbal Kaspia. Di sini, Anda juga dapat merasakan kehidupan pedesaan dan keramah tamahan penduduk lokal.
Banyak akomodasi tradisional tersedia, di mana Anda bisa belajar tentang kegiatan pertanian dan beternak. Anda juga dapat melihat penanaman teh Kaspia yang terkenal, yang ditanam di teras pegunungan karena kondisi iklim dan ketinggian yang mendukung. Selain itu, Anda dapat menikmati roti yang dipanggang di tanah liat dengan cara tradisional di pegunungan Alborz. Shiraz adalah salah satu kota paling menyenangkan dan ramah di Iran. Sering disebut sebagai kota Ros karena keindahannya. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, menjadi tempat lahir peradaban Persia yang telah melahirkan banyak penyair, filsuf, dan raja. Pepatah Iran mengatakan, Shiraz adalah jantungnya Iran. Shiraz dipenuhi dengan monumen bersejarah dan situs arkeologi yang menawarkan pandangan ke masa lalu yang gemilang. Kota ini juga memiliki universitas ternama yang menarik banyak pemuda setiap tahun, memberikan energi dan semangat baru. Salah satu daya tarik utama Shiraz adalah taman-tamannya yang indah, menjadi oase kedamaian dengan air mancur dan tumbuhan yang subur. Kota ini memiliki banyak masjid, mausoleum, dan istana yang mencerminkan kemewahan arsitektur Persia kuno. Beberapa tempat terkenal di Shiraz termasuk Masjid Nasir Al-Mulk, yang terkenal dengan jendela kaca patri berwarna-warni, dan Masjid Fali yang dikenal sebagai Masjid Merah Muda, karena fasadnya yang dilapisi ubin berwarna cerah. Ada juga makam penyair terkenal Hafiz dan Saadi, serta Kastil Karim Han yang dibangun pada abad ke-17. Selain keindahan arsitektur, Shiraz juga dikenal karena tradisi pembuatan anggur yang sudah ada sejak zaman kuno. Kota ini merupakan pusat produksi anggur penting, terkenal dengan anggur Ira yang merupakan salah satu varietas paling terkenal. Shiraz memiliki banyak kebun anggur dan kilang anggur, menjadikannya tujuan populer bagi pecinta anggur di Iran. Persepolis terletak di dataran Marvdasht, yang dikelilingi oleh pegunungan Zagros di selatan Iran, sekitar 60 km di utara Shiraz. Tempat ini adalah salah satu atraksi paling terkenal di Iran dan simbol kejayaan serta kehancuran Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia adalah salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno, mencakup wilayah dari lembah Nil di Mesir hingga tepi sungai Indus di India, dengan populasi sekitar 50 juta orang yang berarti sepertiga dari populasi dunia saat itu. Persepolis, yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi, menjadi ibu kota kuno kerajaan Achaemenid dan dibangun selama lebih dari 150 tahun oleh beberapa raja Achaemenid, dengan masa kejayaannya terjadi di bawah Darius Agung. Meskipun kota ini dijarah dan dibakar oleh Alexander Agung, reruntuhan megah yang tersisa tetap mencerminkan kekayaan dan kekuatan Persia kuno. Anda akan melihat istana megah, teras monumental, dan relief batu yang menakjubkan yang membawa Anda kembali ke masa kejayaan tersebut. Salah satu bangunan paling terkenal di Persepolis adalah Apadana, atau Aula Megah, yang dibangun oleh Darius Agung dan diperluas oleh Xerxes. Aula ini memiliki 72 tiang besar setinggi 20 meter, dan dapat menampung lebih dari 10.000 tamu. Tiang-tiang ini dan relief yang dipahat menunjukkan keterampilan seni dan teknik para arsitek Persia. Ada juga Istana Tahara, yang dikenal sebagai Istana 100 Kolom, serta gerbang segala bangsa, pintu masuk seremonial yang dihiasi dengan relief yang menggambarkan delegasi dari berbagai negara di dalam kekaisaran. Salah satu rute paling terkenal di Iran adalah jalur yang bersejarah, yang sudah dikenal sejak zaman kuno, terutama di daerah Kashan. Tempat ini sering dianggap sebagai titik keberangkatan para orang bijak dari timur menuju Bethlehem untuk bertemu dengan Raja Yahudi yang akan lahir. Kota Kashan juga menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan selama jalur sutra, terutama untuk keramik berkualitas tinggi dan karpet. Kota ini terkenal dengan arsitektur tradisional Persia yang menawan, seperti halaman-halamannya yang indah dan rumah-rumah bersejarah. Salah satunya adalah pemandian Sultan Amir Ahmad yang dibangun pada abad ke-15 dengan arsitektur yang mengesankan. Pengunjung juga dapat menjelajahi rumah-rumah kuno lainnya, seperti rumah Tabatabai dan rumah Borugerdi, yang menunjukkan kekayaan dan kemegahan kehidupan di Persia pada abad ke-17 dan ke-19.
Jika kita melanjutkan perjalanan melalui gurun Maranjab yang keras, kita akan tiba di kota Isfahan, yang merupakan salah satu tempat paling menakjubkan di Iran. Isfahan dikenal sebagai separuh dunia dalam bahasa Persia karena pernah menjadi ibu kota kekaisaran dan pusat budaya penting selama abad pertengahan. Kota ini kaya dengan monumen sejarah dan budaya yang telah diakui sebagai situs warisan dunia. Sebagian besar monumen ini terletak di alun-alun Naghe Jahan, yang juga dikenal sebagai alun-alun Imam. Ini adalah salah satu alun-alun terbesar dan tertua di dunia, dikelilingi oleh bangunan bersejarah yang megah. Di antara bangunan tersebut adalah Masjid Shah, atau Masjid Imam, yang terkenal dengan kubah biru yang mencolok dan ubin-ubin yang indah. Ada juga Masjid Sheikh Lotfallah, serta Istana Ali Kapu, yang merupakan kediaman Raja Safawi. Selain itu, di Isfahan terdapat pula Basar Besar Isfahan, yang merupakan salah satu pasar terbesar dan tertua di dunia. Basar ini merupakan labirin jalan-jalan dan toko-toko, terkenal di seluruh dunia karena menjual berbagai jenis produk, terutama karpet Persia yang berkualitas tinggi. Perekonomian Iran adalah ekonomi yang beragam, termasuk dalam kategori pendapatan menengah ke atas. Negara ini memiliki sektor primer yang kuat, seperti pertanian dan sumber daya alam, serta sektor industri yang berkembang. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar adalah pariwisata. Dengan sejarah yang kaya, budaya yang menarik, dan warisan alam yang indah, Iran mampu menarik pengunjung dari seluruh dunia. Selain pariwisata, pertanian dan manufaktur juga merupakan bagian penting dari ekonomi Iran. Iran kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dari danau garam yang menyediakan garam, natrium sulfat, kalium, dan magnesium. Mineral-mineral ini digunakan dalam berbagai industri, seperti kimia, makanan, dan obat-obatan. Namun, sektor yang paling penting bagi perekonomian Iran adalah minyak dan gas alam, yang menyumbang sekitar 80% pendapatan ekspor negara. Iran adalah salah satu produsen terbesar minyak dalam OPEC di belakang Arab Saudi. Produksi minyak utama terjadi di bagian selatan negara, di sekitar Teluk Persia, yang terkenal dengan pulau-pulau indah seperti Qashm dan Hormuz. Pulau-pulau ini menjadi tujuan wisata populer karena keindahan alam dan formasi geografisnya. Selain itu, di perairan Teluk Persia terdapat Selat Hormuz, jalur penting yang hanya selebar 33 km di bagian terumitnya, di mana hampir seperlima dari minyak dunia, sekitar 17,5 juta barel, melewati selat ini. Secara keseluruhan, Iran memiliki potensi ekonomi besar berkat sumber daya alam yang melimpah dan lokasi strategisnya. Jika Anda menikmati video ini, berikan kami jempol besar dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak inspirasi perjalanan dari seluruh dunia. Teruslah menjelajah, terus bermimpi, dan jaga semangat petualangan tetap tinggi. Sampai jumpa.